Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Siang hari ini saya sedikit untuk menjelaskan analisa saya yang dimana di TikTok, di TV sepertinya ada salah pendapat yang dimana pidato Bapak Prabowo yang berapi-api sambil memukul-mukul meja itu ditegur atau disinggung oleh Donald Trump. Sebetulnya Donald Trump itu bukan lagi memuji Bapak Prabowo. Kita jangan salah. Donald Trump itu melakukan teguran halus, mungkin sedikit ejekan halus. Dia membilang seperti ini. Kamu Bapak Prabowo, wah pidatomu luar biasa, hebat sekali, berapi-api sambil memukul-mukul meja. Tapi kalau kamu dihadapkan di depan, saya rasa kamu tidak bisa. Dan itu tidak gampang. Itulah maksudnya. Jadi itu ejekan secara halus. Dia mau bilang, kamu jangan seperti itu, berapi-api sambil mukul-mukul meja. Karena berpidato di dalam suatu ruangan yang banyak para petinggi sambil memukul-mukul meja, itu barbar menurut orang Eropa. Karena saya pernah tinggal juga di Eropa. Ya, mukul-mukul meja sambil pidato itu hanya bisa dilakukan kalau menurut saya di waktu kampanye di Indonesia atau di warung tua, ya, di tempat-tempat yang tidak resmi. Tapi kalau udah internasional tidak bisa mukul-mukul meja seperti itu. Makanya Donald Trump mengejek secara halus supaya jangan diulangi lagi. Sekelas Indonesia tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan itu. Yang hanya bisa menyelesaikan permasalahan antara Israel dan Palestina adalah negara superpower, yaitu Donald Trump Amerika Serikat. Itu sudah pasti. Saya pun kadang-kadang sedih, mau menangis saya melihat kok Indonesia ini banyak kali mengirim beras 10.000 ton ke Palestina. Ya 10.000 ton kalau saya tidak salah. Belum lagi uang dan lain sebagainya. Dan itu udah sering kali. Sementara rakyat kita sendiri, ya, di Papua, saya lihat tonton di TikTok, banyak rakyat Papua itu menukarkan sesuatu hanya untuk mendapatkan beras. Ya, di NTT juga banyak juga kekurangan air listrik, di Kalimantan. Dan ada juga saya dengar di TikTok seorang bapak mencuri hanya untuk mendapatkan beras. Makanya saya katakan saya nggak habis pikir, saya mau menjerit, kok kita rakyat kita sendiri aja banyak kelaparan, ya, ya. Kok kita terlalu maju kali memikirin Palestina mengirim 10.000 ton beras. Ya kalau kita mau bantu ala kadarnya semampu kita aja. Janganlah 10.000 ton, kirim aja 1.000 ton sebagai solidaritas. Ya, 9.000 tonnya lagi bisa kita pakai untuk kasih makan masyarakat miskin. Tapi kan pemerintah Indonesia seolah-olah kita ini mau menunjukkan bahwa kita paling terdepan. Sia-sia semua Bapak Prabowo kalau kita kasih banyak-banyak. Kalau tanpa persetujuan Amerika, itu tidak akan pernah berdamai Bapak Prabowo. Saya berani bertaruh. Kalau pemerintah Amerika Serikat tidak mau, ya, mau siapapun lawannya dia kasih bom atom selesai semua. Makanya saya bilang kita lebih bagus kita mikirin rakyat kita sendiri Prabowo. Rakyat Indonesia ini mayoritas Muslim. Saudara-saudaraku yang Muslim banyak juga yang kelaparan, ya. Banyak. Kenapa kita yang pemimpin-pemimpin tidak fokus melihat saudara-saudara kita yang Muslim yang banyak kelaparan? Saya aja Kristen kadang mau nangis saya lihat di lampu merah, anak-anak kecil di kota Medan semakin banyak. Indonesia ini masyarakat Muslimnya paling banyak di dunia. Apa mau kita kejar Bapak Prabowo? Anda mengirim 10.000 ton beras, sementara harga beras di negara Anda mahal sekarang. Apa mau kau kejar Bapak Prabowo? Tidak bisa itu kamu selesaikan. Indonesia bisa selesaikan. Hanya bisa selesaikan oleh Amerika Serikat. Dan harus ikutin. Kalau saya tidak silap, pada tahun setelah perang Arab selesai, dulu kan Israel ini diserang sama 7 negara Arab, ya, tapi tidak pernah kalah.
Kenapa Israel tidak pernah kalah? Baik di Torah, baik di Alkitab maupun di Al-Quran, tertulis jelas bahwa bangsa Israel ini ada bangsa pilihan Tuhan. Kalau kita yang beriman beragama, kita akan percaya, makanya mereka tidak bisa dikalahkan. Ya. Dan mereka pada saat itu maunya berdamai. Pada saat itu, buka aja sejarah. Mereka mau berdamai dengan dua state. Tapi lagi-lagi Hamas yang fanatik, yang radikal tidak mau. Tidak mau, sehingga sampai sekarang apa yang terjadi 2 tahun ini, ya, itu akibat dari 7 Oktober. Hamas teroris menyerang, ya. Marahlah. Ibaratkan begini, rumah saya diserang sama sekelompok orang, ya, sampai anak-anak saya mati dan keluarga saya mati. Kira-kira saya nggak membalas nggak orang tersebut? Begitulah yang terjadi. Jadi Bapak Prabowo, fokuslah Anda memikirin rakyat kita, Bapak Prabowo. Anda boleh membantu Palestina, tapi jangan keterlaluan, ya. Rakyat kita ini banyak yang sekarang sedang susah, Bapak Prabowo. Anda harus paham itu. Bicara tentang agama, justru masyarakat Indonesia mayoritas Islam. Agama itu digunakan pertama kali untuk menyelamatkan diri kita dulu sendiri, ya. Kalau kita kelaparan, kita susah, dan rakyat kita banyak yang belum mendapatkan sesuatu dan kurang bergizi, ngapain kita terlalu ngurusin negara orang sana, ya. Dan kalaupun kita mau jujur, kita jujurlah apa yang terjadi di sana. Jujur aja kita, ya. Itu sebenarnya tanah siapa? Kan gampang. Buka sejarah, baca buku, ya. Itu memang tanah Israel, ya. Bukan tanah Palestina sebenarnya. Israel ini dulu dijajah sama Mesir beratus-ratus tahun. Ya, terus Tuhan mengeluarkan mereka melalui Musa, keluarlah dari perbudakan. Kemudian juga Israel dijajah pada bangsa Romawi pada saat zaman Yesus Kristus, ya. Dijajah. Kemudian dijajah lagi sama bangsa-bangsa yang lain. Jadi Israel ini terlalu luar biasa. Tapi karena mereka pilihan Tuhan, mereka nggak pernah hancur. Yang paling terakhir, yang paling parah, yaitu bangsa Jerman Nazi, banyak membunuh keturunan Israel Yahudi di seluruh dunia. Mereka bunuh. Itu keji. Namanya Holocaust. Ya. Jadi kita jangan terlalu menyerang Israel. Tidak bagus, baca sejarah kejujurannya. Kalau kita lagi mau jujur, ya, kalau saya baca sejarah, ya, kapan sebutan bangsa Palestina disebut? Itu pada saat kolonial Inggris, kalau saya tidak salah. Disebutlah, disatukan. Jadi sebenarnya kalau jujur tidak adanya bangsa Palestina, karena di dalam lokasi Palestina itu kumpulan keturunan Arab yang tinggal di situ. Ada yang bangsa Mesir, ada yang bangsa yang lain seperti Yasser Arafat. Itu lahirnya di Mesir dan dia bangsa Arab. Jadi terlepas dari itu semua, Bapak Prabowo, ya, saya mau mohon ke Anda, ya, pemerintahan Anda, ala kadernya aja lah Anda bantu Palestina. Jangan terlalu ke depan. Coba Anda fokuslah ke rakyat Anda sendiri, ya. Anda nggak percaya rakyat Anda ini banyak yang kelaparan sekarang, ya. Jangan terlalu banyak Anda keluar negeri. Habis uang negara memfasilitasi Anda, Bapak Prabowo. Terlalu sering saya lihat Anda keluar negeri. Padahal kalau Anda jarang keluar negeri, uang biaya operasional Anda itu bisa Anda kasih makan rakyat Anda sekarang lagi nih, banyak yang lagi susah, ya. Saya mohon Anda, Bapak Prabowo, fokuslah menyelamatkan rakyat Anda selama Anda menjadi presiden. Dan kita semua lebih fokuslah kita membantu masyarakat kita sendiri. Kalau sudah kenyang masyarakat kita, sudah hebat kita seperti Amerika, bolehlah kita habis-habisan membantu orang lain. Salam cerdas dari saya, Trino Sianturi. Mereka